Guna-guna ini tidak hanya membuat si korban menggila, tapi juga bisa membuatnya mati jika terlambat dikawinkan dengan si pengirim guna-gunanya. Treat kali ini bercerita tentang seorang pemuda berusia 25 tahun. Pemuda ini terkenal suka mempermainkan perempuan. Tidak sedikit korbannya, bahkan ada yang sampai hamil dan melahirkan. Cerita ini berjudul Guna-guna Merenggut Nyawaku, yang ditulis oleh Om Ras. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau dan follow akun beliau juga. Yuk kita dengarkan ceritanya. Sebut saja namanya Rustam. Dia ini merupakan anak dari orang tua perantau dari luar pulau. Sejak kecil si Rustam ini dibawa merantau ke Kalimantan, tepatnya di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Walaupun sejak kecil dia di Kalimantan, namun setiap lebaran Rustam dan kedua orang tuanya akan pulang ke tempat asal mereka. Singkat cerita, Rustam pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Dan tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya, ternyata Rustam ini juga menjadi lelaki yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab. Karena wajahnya yang lumayan tampan, dia dengan mudahnya mencari gadis-gadis mana saja yang dia sukai. Sampai suatu hari, dia bertemu dengan seorang gadis yang bekerja sebagai penyulam, bernama Mahya. Kebetulan Mahya ini teman ibu Om sewaktu di Banjar. Mahya ini ikut tantenya ke Kota Baru untuk merubah nasib. Karena keramah tamahan gadis itu tentu saja disukai orang-orang. Dan dalam beberapa minggu saja Mahya sudah sangat akrab dengan gadis-gadis lain di situ. "Mahya, sebaiknya kamu jangan dekat-dekat sama si Rustam," ujar salah satu temannya. "Ih mah, si Rustam itu suka main perempuan, sudah banyak yang jadi korban," sahut yang lainnya. Mahya tersenyum. "Setiap manusia kan bisa berubah, Ti. Lagian apa salahnya kita berteman?" jawab Mahya. Mahya ini tidak hanya cantik dan ramah, tapi dia juga pandai membawa diri di depan orang-orang dan tentunya juga pandai memasak. Namanya juga gadis desa. Beberapa bulan kemudian keakraban Mahya dan Rustam semakin terlihat. Bahkan ada yang bilang kalau mereka berdua sudah berpacaran. Malam itu rumah tantenya Mahya kedatangan tamu yang ternyata adalah orang tua Rustam. "Ada apa ya, Pak?" tanya tantenya Mahya setelah tamu-tamunya duduk dan disuguhi minuman. "Begini, kami kemari ingin melamar keponakanmu yang dari Banjarmasin itu untuk anak kami si Rustam," kata ayahnya Rustam. Tantenya Mahya mengerutkan keningnya. Tantenya ini memang tidak pernah tahu jika Mahya dan Rustam sudah berpacaran. "Sebentar ya Pak, Bu," ujar tantenya Mahya sebelum berjalan ke arah kamar Mahya. "Mahya, apa selama ini kau sudah berpacaran dengan Rustam?" tanya tantenya. Mahya cuma bisa mengangguk menjawab pertanyaan tantenya itu. "Ya Allah, kenapa kau tidak pernah cerita? Kau tahu si Rustam itu tukang hamili anak orang. Sudah banyak korbannya, Mahya," bentak tantenya. "Maaf Ci, Rustam melarangku untuk menceritakannya pada Acil. Katanya tunggu sudah mau lamaran saja," jawab Mahya. Setelah mendengar jawaban keponakannya itu, tantenya Mahya pun keluar dari kamar keponakannya tersebut. "Maaf Pak, Bu, tapi keponakan saya ini sudah ditampahi orang. Maksudnya sudah dilamar orang di Banjar. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa menerima lamaran ini," ucap tantenya Mahya.
Mendengar ucapan tantenya Mahya tersebut, kedua orang tua Rustam pun bergegas pergi tanpa pamit meninggalkan rumah itu. Keesokan harinya Mahya dipulangkan paksa oleh tantenya ke Banjarmasin. Disitulah awal mula bencana besar yang mengakibatkan kematian Mahya. Setelah kepulangan gadis cantik yang malang itu ke kampung halamannya, dia mulai bertingkah aneh. Setiap hari selalu memanggil-manggil nama Rustam. Pandangan matanya selalu kosong. Tidak ada lagi keceriaan di wajah cantiknya. Hari berganti minggu, keadaan Mahya semakin memburuk. Bahkan sekarang dia bertingkah layaknya orang gila. Kadang-kadang memakan kotorannya sendiri. Sudah dipanggilkan beberapa dukun, bahkan ustadz, namun tetap saja tidak ada hasil. Pernah sembuh sebentar saat diobati oleh seorang ustadz, namun penyakitnya muncul lagi, bahkan bertambah parah dari sebelumnya. "Makan dulu ya nak," ujar ibunya Mahya seraya menyodorkan sesendok nasi ke mulut Mahya. "Tidak, jangan, itu belatung," teriak Mahya ketakutan. Begitulah seterusnya jika dipaksa makan nasi, selalu dianggap belatung oleh Mahya. Tubuhnya yang dulu berbentuk indah, kini kurus kering hanya tinggal tulang belulang dibungkus kulit. Rambutnya yang dulu ikal mayang, kini terlihat kusut dan berantakan. Berbagai macam cara sudah dilakukan, namun tetap nihil. Bagaimana kalau kita jemput pemuda yang bernama Rustam itu saja? Usul ibunya Mahya di suatu hari. Kemudian usul itu disetujui oleh ayahnya Mahya, dan di hari yang telah ditentukan berangkatlah ayahnya Mahya ke Kota Baru menemui tantenya Mahya agar bisa dipertemukan dengan Rustam. Namun saat didatangi ke rumahnya, Rustam ternyata sudah pindah entah kemana. Putus sudah harapan orang tua Mahya. Kini mereka hanya bisa berdoa untuk kesembuhan anaknya. Pernah ada beberapa orang mengusulkan kalau Mahya dibawa ke pedalaman Kalteng untuk berobat. Namun karena keterbatasan ekonomi, orang tua Mahya tidak dapat membawanya ke Kalteng. Setelah berminggu-minggu kepulangan ayah Mahya dari Kota Baru, Mahya semakin parah. Kali ini tidak hanya memakan kotorannya sendiri, tapi juga memakan kotoran-kotoran binatang. Bahkan pernah saat tidak sengaja pintu rumah mereka terbuka, Mahya keluar bertelanjang sambil membawa parang dan membunuh kucing-kucing yang dia temui berjalan di sekitar rumahnya. Karena menurut orang-orang berbahaya, Mahya pun dikurung dan dipasung di dalam rumahnya. Dan ketika guna-guna ini sudah sampai puncaknya, Mahya akhirnya meninggal setelah sebelumnya mengamuk dan berteriak-teriak tidak jelas. Hilang sudah gadis cantik dan ramah itu. Mahya meninggal dalam keadaan dipasung. Tangan dan kakinya berdarah-darah akibat gesekan keras kayu pasungan. Jenazah Mahya pun dimandikan, dan kata orang-orang saat memandikan jenazah itu mengeluarkan bau yang wangi serta kulitnya menjadi putih kuning. Sekian cerita tentang Mahya. Dia tidak bangkit menjadi hantu. Cerita beralih ke Rustam. Kata orang-orang dia memang pindah dari Kota Baru, tapi hanya untuk sementara. Setelah mengetahui kematian Mahya, Rustam pun kembali ke Kota Baru. Namun beberapa minggu setelah dia pulang, Rustam menjadi pemurung dan lama-kelamaan dia menjadi kurang waras. Kata orang yang pernah mengobatinya, dia terkena guna-guna. Entah siapa yang mengguna-guna, yang pasti bukan dari pihak keluarga Mahya. Mereka memiliki keterbatasan ekonomi, jangankan untuk mengirim guna-guna. Untuk mengobati Mahya saja mereka tidak mampu.
Semakin hari Rustam semakin parah, bahkan dia sering berjalan di jalanan sambil membawa senjata tajam. Pernah juga sewaktu dia berjalan mengancam seorang bapak-bapak tua menggunakan senjatanya. Setelah kejadian itu, orang-orang ingin si Rustam ini dikurung di dalam rumah. Namun kedua orang tuanya tidak mau menurutinya dan berjanji kalau anaknya tidak akan melukai orang-orang. Namun sebuah musibah terjadi. Rustam yang sudah gila itu menghajar ayahnya sampai meninggal. Setelah kematian ayahnya, Rustam pun dipasung di ruangan dapur siang dan malam, sama seperti almarhum Maya. Bedanya Rustam diikat cuma kakinya saja. Hingga suatu hari Rustam tanpa sengaja meminum cairan racun, entah racun apa, yang ada di dekatnya, dan Rustam pun meninggal. Mungkin ini yang disebut karma. Karena depresi ditinggal mati oleh dua orang yang dia sayangi, akhirnya ibu Rustam menjadi sakit-sakitan, tidak mau makan dan minum, hingga akhirnya ibunya Rustam pun meninggal. Mereka sekeluarga mati di perantauan. Kata orang-orang yang mengguna-gunai Mahya, memanglah Rustam. Tapi saat tahu Mahya sudah jadi gila karena Rustam, Rustam pun langsung dibawa kabur oleh ayah dan ibunya agar Rustam tidak bisa mengawini Mahya. Karena kedua orang tua Rustam dendam dengan penolakan keluarga Mahya, terutama tantenya waktu itu. Sekian ceritanya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang belum subscribe, mohon subscribe, like, dan komen agar channel aku terus berkembang.